这个世界是什么模样？走过山水一场梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢，一生与梦，别怕未来的模样不负曾经的名望。有多少理想，就有多少次穿肠，那沿途的风浪也不过就这样。这一路光景有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi hayu kita simak. Soul Land 2 Chapter 4.3. Chapter 4.3, Petir, Bebe. Thunder Rose Dragon Claw sebelumnya hanya digunakan untuk membuat mandala snake bergerak, sementara jaring yang terbentuk dari skill jiwa kedua Bebe, Vigorous Thunderbolt, adalah jebakan yang sebenarnya. Selama mandala snake terperangkap oleh jala petir, cakar naga guntur bisa menyusulnya dari belakang. Bahkan jika mandala snake tidak terluka parah, setidaknya akan memberi Bebe peluang yang menentukan. Namun, kekuatan 1000 jiwa binatang buas benar-benar tidak sesederhana itu. Ketika jaring petir mendekat pada mandala snake, itu mengeluarkan kabut merah muda dari mulutnya, yang menyebabkan bau 10 kali lebih manis dari sebelumnya menyebar. Tangya membawa Huo Yuhao bersamanya saat dia mundur dengan cepat, karena takut mereka berdua akan terpengaruh oleh kabut. Ini juga pertama kalinya kekhawatiran muncul di wajahnya yang menawan. Ketika panah petir yang terbentuk dari skill Thunderbolt yang kuat disemprotkan oleh kabut merah muda itu, seolah-olah mereka telah tenggelam, kekuatan mereka masih ada, tetapi secara instan menjadi terfragmentasi. Ular mandala menunjukkan sisi gagah berani saat ini. Tubuhnya tiba-tiba tegak di udara, dan terus menghancurkan dengan kuat melalui jaring petir. Itu secara tak terduga berhasil membuka celah di web yang dibuat oleh Vigorous Thunderbolt. Ketika ia terbang keluar dari jaring, ia mengayunkan ekornya, menyebabkan cahaya merah muda di ujung ekornya mencerahkan. Kemudian mencambuk cakar naga guntur di belakangnya, dengan keras menghancurkan keterampilan jiwa pertama Bebe. Namun, serangan Bebe tidak sepenuhnya sia-sia. Sebagai seseorang yang memiliki salah satu jiwa binatang terkuat, kekuatan serangannya berada di puncak penguasa jiwa pada peringkat yang sama dengannya. Meskipun mandala snake gagah, lapisan petir muncul di tubuhnya setelah secara berturut-turut menembus 2 keterampilan jiwa Bebe. Ketika mendarat di tanah, ia tidak dapat melanjutkan melepaskan serangan. Pada saat yang sama, Bebe tidak melanjutkan untuk meluncurkan serangan lagi. Dia juga tidak berani menghirup kabut merah muda beracun yang telah menyebar ke udara. Saat ia mundur dengan cepat, botol porselen muncul di tangannya. Setelah membuang pil untuk dirinya sendiri, dia melemparkan botol ke arah Tangya. Tangya meraih botol porselen dan segera membuang 2 pil. Dia makan 1 pil, dan mendorong yang lain ke dalam mulut Huo Yuhao. Bebe, aku akan membantumu. Sambil mengunyah pil, kata Tangya. Bebe menggelengkan kepalanya dan menjawab, orang ini sangat merepotkan, aku takut bahwa aku harus merencanakan pertempuran gesekan. Ada kemungkinan yang sangat tinggi dari makhluk jiwa muncul di sekitarnya, jadi Anda harus berhati-hati. Saya akan membawanya sendirian. Juga, jaga Yuhao. Petik 2. Ini adalah kedua kalinya Bebe mengingatkan Tangya untuk menjaga Huo Yuhao, yang menyebabkan perasaan hangat mengalir di hatinya. Sepanjang hidupnya, Bebe adalah orang pertama selain ibunya yang memperlakukannya dengan baik. Karena ini, dia tidak bisa membantu tetapi dipindahkan. Saya ingin membantu kakak tertua-tertua, saya bukan sampah. Huo Yuhao dengan cepat menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam mata rohnya, dan keterampilan jiwa yang baru saja diperolehnya langsung melintas di benaknya. Cahaya keemasan samar muncul di mata biru tua sekali lagi, dan cincin jade putih jiwanya mulai bangkit dari kakinya. Jika Anda melihat mereka hanya dari permukaan,
Anda tidak dapat melihat tanda-tanda apapun yang terjadi. Namun, saat berikutnya, tubuh Bei Bei dan Tang Ya secara bersamaan bergetar, tatapan heran muncul di mata mereka. Dari sudut pandang mereka, waktu tampaknya melambat. Segala sesuatu di sekitar mereka menjadi sangat jelas, dan sejumlah besar informasi langsung muncul di dalam benak mereka kemanapun mereka memandang. Ketika Bei Bei menatap ular mandala dengan penuh perhatian, jarak antara dirinya dan ular itu muncul di benaknya, bahkan perubahan menit dalam kekuatan dari setiap ototnya muncul di benaknya. Semua seluk-beluk dan detail kecil telah muncul dengan jelas di kedalaman pikirannya. Bukan hanya itu, tetapi mereka bahkan tidak perlu menggunakan mata mereka untuk melihat sesuatu dalam radius 30 meter di sekitar mereka. Semua lingkungan mereka telah muncul di dalam pikiran mereka sebagai bentuk 3 dimensi. Lebih jauh, setiap perubahan halus yang terjadi akan segera tercermin dalam pikiran mereka. Ini. Tidak peduli apakah itu Bei Bei atau Tang Ya, mereka berdua langsung memikirkan Huo Yuhao. Apakah ini keterampilan jiwa pertama Huo Yuhao? Kenapa bisa begitu mistis? Dengan bantuan kemampuan pendeteksian seperti ini, menghadapi lawan manapun akan jauh, terlalu mudah, terutama dengan lawan seperti Mandala Snake, yang merupakan binatang buas yang berspesialisasi dalam kecepatan. Untuk orang seperti Bei Bei yang memiliki kekuatan serangan yang memadai, tidak ada hal lain yang bisa membantu seperti kemampuan untuk memprediksi pergerakan lawannya dan mengambil peluang kunci. Keterampilan cincin jiwa 10 tahun ini sebenarnya sangat kuat. Kemampuan tambahannya apakah ini luar biasa? Benar saja, itu pantas namanya sebagai jiwa bela diri atribut spiritual bermutasi jarang terlihat. Huo Yuhao secara alami tidak tahu bahwa baik Bei Bei dan Tang Ya telah memuji mistisitas keterampilan yang ia gunakan saat ini pada jiwa bela diri yang dimutasikan. Namun, pada kenyataannya, dia tidak menggunakan satu keterampilan jiwa, tetapi dua. Dua keterampilan yang ia gunakan adalah keterampilan pertama yang diberikan cincin jiwa jutaan tahun kepadanya, deteksi spiritual, dikombinasikan dengan keterampilan kedua, berbagi spiritual. Kedua keterampilan ini adalah jenis keterampilan tambahan, dan ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao menggunakannya. Meskipun dia belum bisa sepenuhnya memahami seluk-beluk di balik dua keterampilan, dia masih mampu menunjukkan sebagian besar efek besar mereka. Dengan kekuatan tubuhnya saat ini, kekuatan cincin jiwa Skydream Ichewom kira-kira setara dengan yang dimiliki oleh jiwa binatang buas 400 tahun. Karena ini, jangkauan deteksi spiritual dan berbagi spiritual sekitar 30 meter. Namun, dengan kekuatannya saat ini, jumlah maksimum orang yang dia dapat secara bersamaan berbagi kemampuan deteksi spiritualnya adalah 3. Kekuatannya tidak akan cukup jika ada lebih banyak orang. Konsumsi kekuatan jiwanya saat menggunakan dua keterampilan ini tidak besar, tetapi Huo Yuhao harus menggunakan sejumlah kekuatan spiritual juga. Dapat dikatakan bahwa ia menggunakan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa untuk bersama-sama mendukung kedua keterampilan ini. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, bertahan setidaknya 1 jam tidak akan menjadi masalah sama sekali. Jumlah persis waktu yang ia dapat bertahan hanya dapat ditemukan kemudian, melalui pengujian. Sebuah gemuruh rendah tiba-tiba bergema dari tubuh Bei Bei. Seluruh tubuhnya memancarkan kilat biru ungu yang kuat, dan timbangan di lengan kanannya dengan cepat menyebar ke arah tubuhnya, membungkus bagian kanan dadanya di dalam mereka. Ini menyebabkan aura yang dilepaskan dari tubuhnya langsung naik tiba-tiba. Cincin jiwa ketiganya, yang ungu, juga merilis cahaya menyilaukan pada saat ini. Ini adalah skill dari cincin jiwanya yang berumur ribuan tahun, Thunderous Fury. Sebagai orang yang memiliki jiwa binatang buas dengan kekuatan serangan terkuat, keterampilan jiwa ketiganya, Thunderous Fury, mampu secara instan meningkatkan efek serangan kekuatan jiwa Bei Bei lebih dari 50%. Selain itu, kekuatan atribut petirnya juga 2 kali lipat. Meskipun ini bukan keterampilan serangan langsung, itu masih berhasil meningkatkan kondisi Bei Bei ke dunia yang sangat kuat. Bahkan beberapa ahli leluhur jiwa berdering 4 tidak akan menjadi lawannya jika mereka memiliki roh bela diri yang lebih lemah. Meskipun Bei Bei tidak terlalu tua, jumlah pengalaman tempurnya sangat banyak. Setelah mendapatkan dukungan deteksi spiritual dan berbagi spiritual Huo Yuhao, dia tahu bahwa kesempatannya telah datang. Karena dia tidak bisa memastikan berapa lama Huo Yuhao bisa mempertahankan keadaan ini, dia segera memutuskan untuk menggunakan semua kekuatannya sekaligus dengan melepaskan kemampuan terkuatnya.
Sebuah petir biru muda melengkung di sekitar cakar naga yang telah berubah menjadi tangan kanannya, dan cakar naga ganas sekitar 2 kali ukuran yang sebelumnya muncul di sekitar tangannya. Namun, Bebe tidak langsung merilisnya kali ini. Sebagai gantinya, tubuhnya berkedip saat ia menerkam ke arah mandala snake yang berumur ribuan tahun. Ular mandala juga licik. Budidayanya yang ribuan tahun telah menyebabkannya memiliki kecerdasan tertentu. Aura yang dilepaskan dari tubuh Bebe telah menyebabkannya merasakan tingkat bahaya yang sangat tinggi. Karena dirinya tidak dapat lagi melukai lawannya, tiba-tiba menyemburkan seteguk kabut beracun ke Bebe sebelum berbalik untuk melarikan diri. Bebe mendengus dingin, dan cahaya di matanya tiba-tiba berubah agak dalam. Lapisan petir yang terfragmentasi tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya, secara paksa menyebarkan kabut beracun. Pada saat yang sama, cakar naga guntur di tangan kanannya melesat menuju ruang diagonal di sebelah kirinya.